Untuk mendiamkan si bungsu titisan Ratu Ular, akhirnya Ken mengajak seluruh anaknya untuk mengantar Zoya kuliah. Tak ketinggalan Anek yang saat itu masih terlelap langsung ikut terbangun, karena mendengar keributan yang tak habis-habis. "Mommy," panggil Anek dengan bola mata menyipit, dia langsung merengek ingin digendong oleh Zoya. Sementara saudaranya yang lain sudah mulai turun ke bawah dengan bergerak kegirangan. Mereka langsung menuju mobil Ken, padahal mereka sama sekali belum menyentuh kamar mandi, bahkan Bi hanya memakai pamper, karena bocah tampan itu menolak untuk dipakaikan baju. Ken menggendong Elle yang masih menangis sesenggukan, karena melihat sang ayah yang menggendong kakaknya. Sementara Zoya menggendong Anek, bocah tampan itu terlihat lemas sebab baru sekali bangun tidur. "Kita ke sekolah, Mommy. An mau ikut?" "Ikut, Mom," jawab Anek, lalu Zoya mengecup pipi gembul anaknya. Dia melangkah mengekor pada Ken untuk turun ke bawah, tetapi Anek malah merengek. Bocah tampan itu menggerak-gerakkan kakinya dan meliuk-liuk. "Mommy." "Apa, sayang? An mau jalan?" Anek menggeleng, dia terus merengek dan menunjuk-nunjuk boks tidurnya. "Kenapa, Nak? An mau di rumah aja?" tanya Zoya sekali lagi, sebab ia tidak mengerti apa yang diinginkan sang anak. Anek terlihat kesal, bibirnya mengerucut dengan bola mata yang sudah berkaca-kaca. Dia ingin semua orang mengerti tanpa harus ia bicara. "Mommy." Anek merajuk, dia sedikit mengeraskan suaranya. Namun, sumpah demi apapun Zoya tidak mengerti apa yang Anek maksud. Bocah ini mau apa? "Iya, An, mau apa? Ayo coba bicara." "Cemangkaan ginggalan, Mommy." "Astaga." Zoya hanya bisa menganga, tak berbeda jauh dengan Ken yang sudah sampai di puncak pintu. Kedua orang itu saling pandang, dan Zoya hanya bisa geleng-geleng kepala. Lantas setelah itu, Nova langsung mengambil semangka yang ada di boks tidur Anek. Ternyata pria kecil itu tidak ingin buah kesukaannya ditinggal sendirian. Zoya pasrah, selagi sang anak tidak rewel, dia tidak akan melarangnya. Akhirnya mereka turun tanpa ada drama apapun lagi. Ken langsung menggandeng tangan Zoya untuk melangkah ke arah mobil. Pria gagah itu duduk di kursi kemudi, sementara di sampingnya sudah ada si cantik Elle, karena bocah perempuan itu tidak ingin Zoya dekat-dekat dengan Ken. Alhasil sang ibu duduk di kursi belakang bersama dengan keempat putranya. Mereka semua duduk dengan tenang sesuai dengan petua sang Ratu Ular. "Mommy, kenapa Mommy tetolah?" tanya Bi. "Supaya Mommy pintar dong, nanti kalau kalian sudah pas 3 tahun, mau Mommy daftarkan sekolah, kalian mau tidak?" "Ndak, au." Kompak mereka semua. Menolak rencana Zoya, membuat wanita yang semula tersenyum itu berubah cemberut. "Kok tidak mau?" "Iya, kan guyu butan Mommy." "Alo guyunya Mommy An au," jawab si sulung dan langsung mendapat anggukan dari ketiga saudara kembarnya. "Coko juda aunya Mommy jadi guyu. Dial ndak Natal." "Ya tidak bisa begitu dong, sayang. Lagi pula ibu gurunya itu baik, tidak ada ibu guru nakal." "Betul itu, Nak. Ibu gurunya nanti akan mengajari kalian berhitung, membaca, dan menyanyi, pasti sangat seru," timpal Ken, meyakinkan bahwa apa yang diucapkan Zoya adalah benar adanya. Namun, sang putri yang duduk di sampingnya langsung melotot tajam. "Teti, no. Ndak bue ngomong kama Mommy. Kan kita sedang membahas sekolah, Elle." Gadis cilik itu terus menggeleng dan merengek. "Ndak bue, Teti." Ken menghembuskan nafasnya hingga kedua bahu itu sedikit merosot. Dia melirik Zoya yang terlihat mengulung senyum. Wanita beranak 5 itu sudah paham, pasti sang anak melarang Ken untuk bicara dengannya. "Ndak uca cenyum-cenyum, Teti." teriak Elle, semakin mengerucutkan bibir, tanda bahwa dia benar-benar cemburu. Ken menoleh ke samping lalu mengusap puncak kepala Elle dengan gemas. Iya, sayang." Sementara di belakang masih ribut tentang sekolahan.
Keempat bocah tampan itu tetap menolak meski Zoya sudah bercerita tentang kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah. Pokoknya mereka tidak mau, kalau ibu gurunya bukan Zoya. Hah, Zoya akhirnya mengalah. Dia tidak bisa bicara lagi dan memilih untuk diam hingga mobil Ken sampai di halaman kampus. Sebelum turun, keempat putranya langsung mengulurkan pipi, tanda mereka ingin dicium. Tanpa banyak bicara Zoya langsung mengabulkan apa yang diinginkan mereka semua. Tak ketinggalan, Ken juga ikut menoleh ke belakang. Mommy, Daddy juga mau. Mendengar itu, Elle langsung menatap Ken. Pria itu lupa bahwa di sampingnya ada sang titisan yang tidak akan membiarkan dia dekat dengan Zoya. No, Teti. Ken melirik Elle dan langsung mengangkat kedua jarinya yang membentuk huruf V, tetapi detik selanjutnya dia menutup mata bocah cantik itu dan menyuruh Zoya agar cepat-cepat menciumnya. Namun, ternyata hal itu tidak berhasil juga, sebab Zoya langsung ditarik oleh keempat putranya. No, MOMMY. Zoya keluar dari mobil Ken dengan mengulum senyum. Saat itu dia dan Ken hanya bisa saling melempar tatapan, sebab kelima anaknya tidak mengizinkan mereka untuk melakukan yang lain, selain hanya cium tangan. Namun, ada saja kelakuan Ken yang membuat anak-anaknya jengkel. Sebab saat Zoya mencium punggung tangan suaminya, Ken langsung menarik Zoya dan mengecup wanita itu. Teti, Daddy, teriak lima bocah itu serempak. Zoya hanya terkekeh kecil, sementara Ken langsung diamuk oleh anak-anaknya. Mommy tepet acuk. Titah Bi, lalu melirik Ken dengan tatapan tajam. Keempat putranya yang duduk di kursi penumpang serentak berdiri, mereka semua menyuruh Zoya agar cepat masuk ke kelas. Daddy, ndak boleh tium-tium Mommy. Tegas Anek, pria kecil itu memarahi Ken. Sebab sang ibu yang dicium sembarangan. Lo kenapa? Mommy kan istrinya Daddy, bela Ken, yang sebenarnya hanya ingin menggoda anak-anak ulernya. Api itu Mommy An. Sebelum ada An, Mommy sama Daddy dulu, semangka Mommy juga punya Daddy. Mendengar itu, Anek langsung berteriak tidak terima. Dia turun dari kursi dan menggeplak lengan ayahnya. Punah An. Punya Daddy juga, ledeknya lagi membuat ketiga bocah tampan yang lain ikut-ikutan menabokinya. Namun, pada saat itu Elle langsung membela Ken, dia menjerit membuat semua orang terkejut. Angan. Tetina Elle angan diputul. Bahkan Elle langsung bangun dan duduk di pangkuan Ken. Dia memeluk sang ayah dengan erat. Ndak bueh. Ken mengulung senyum tipis mendapati tingkah putri bungsunya. Kubunya terbagi dua, antara dia dan Zoya. Namun, sayang yang membelanya hanya satu orang. Matana Tetin ndak bueh tium Mommy, tium Elle acah. Tapi, Elle langsung menutup mulut Ken, agar tidak lagi membantah ucapannya. Di balik tangan mungil itu Ken tersenyum lebar. Lalu pelan-pelan ia menarik kedua tangan Elle dan menciumi pipi bulat gadis kecilnya, hingga Elle tertawa kegirangan. Sementara Zoya yang sudah ingin masuk ke dalam kelas terpaksa terhenti, karena ada seorang dosen yang memanggilnya. Julius, salah satu dosen yang mengajar di kelas Zoya, dan memiliki sifat genit. Hingga kerap menggoda para mahasiswinya. Mereka berdiri di halaman kampus, Zoya yang belum hafal betul dengan sifat Julius hanya bisa menatap dengan kening yang berkerut. Ada apa pria ini memanggilnya? Maaf, Pak. Ada apa memanggil saya? Tanya Zoya sopan. Julius menampakkan senyum terbaiknya, dia mengangkat tangan dan sedikit menepuk bahu Zoya. Hingga membuat Zoya berjengit karena terkejut. Dia langsung menghindari sentuhan Julius. Tidak apa-apa, Zoe. Kamu tumben berangkat jam segini? Saya ada kelas pagi, Pak. Julius tampak manggut-manggut. Sudah sarapan? Kalau belum kita sarapan bersama, kebetulan saya bawa sandwich pagi ini. Zoya langsung menggeleng. Sebab ia merasa tak nyaman berada di dekat pria itu. Tatapan matanya sungguh aneh, dan hal tersebut membuat Zoya ingin segera pergi menjauh. Tidak, Pak. Saya juga bawa bekal. Wah,
kalau begitu kita bisa makan di kantin kampus. Kita makan bekal masing-masing. Maaf, Pak, saya tidak bisa. Permisi. Zoya langsung pamit, tetapi Julius malah mencekal tangannya, sehingga membuat mata Zoya memicing. Dia hendak menepis cekalan tangan Julius, tetapi sebelum itu sebuah suara mengagetkan mereka berdua. Jangan ganggu Momitami. Mendengar itu, Julius sontak menoleh ke belakang. Sama halnya dengan Zoya. Tiba-tiba satu bocah tampan maju ke depan, untuk melepaskan tangan Julius dari tangan Zoya. Ini Momitami, tamu cangan Natal. Cetus Anek, mewakili seluruh saudara kembarnya. Pria berkacamata itu meneguk ludah, lalu pandangannya beralih pada bocah-bocah lainnya. Hingga tatapannya jatuh pada sosok tinggi dengan sorot mata tajam, yang tak lain dan tak bukan adalah Ken yang sedang menggendong Elle. Bisakah Anda bersikap lebih sopan terhadap istri orang? Mendengar itu, Julius langsung gelagapan, pasalnya ia tidak tahu kalau Zoya sudah menikah. Apalagi dengan seseorang yang usianya tak jauh dengan dirinya. Maaf, Pak. Saya tidak tahu kalau dia istri Anda. Ken langsung berdecih. Sekarang Anda sudah tahu kalau dia istri saya, bahkan anak kami sudah 5. Julius langsung menghitung diam-diam. Dan benar saja, bocah-bocah kecil itu berjumlah 5 orang. Membuat ia kembali meneguk ludahnya. Sebuah keajaiban yang sangat langka, sekali jadi langsung 5. Tunggu apa lagi? Pergi sana. Ketus Ken yang sudah sangat kesal, sebab dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Zoya dipegang-pegang. Ya meskipun hanya tangan, tetap saja dia cemburu sampai ke ubun-ubun. Julius yang sudah tidak memiliki muka langsung pergi begitu saja, dia sedikit melirik Zoya yang juga menatapnya tajam. Setelah itu, pandangan Zoya beralih pada Ken. Pria garang itu langsung berubah cemberut. Baby. Rengeknya sambil menghentak tanah, persis seperti Anek saat menginginkan semangka. Aku juga tidak tahu, Hubi. Sepertinya aku harus membuat tanda untukmu, kalau kamu sudah menikah. Tanda apa? Jangan aneh-aneh. Tapi... Sudah, nanti malam ya, ucap Zoya memberi kode. Sementara anak-anaknya tampak kebingungan. Mendengar itu, wajah Ken langsung berubah sumringah. Dia langsung mengangguk cepat lalu mengajak anak-anaknya pulang. Hari ini dia akan menjadi super daddy, karena harus mengurus kelima anak kembarnya. Di perjalanan pulang menuju mansion, Ken beberapa kali melewati pasar tradisional. Dan hal itu sukses membuat anak-anaknya berteriak kegirangan. Mereka kompak berdiri dan tak takut jatuh, sebab Ken juga mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Teti, au itu. Au itu. Tunjuk El pada beberapa pedagang yang sedang menjajakan barang dagangannya. Tak ingin ketinggalan, anak-anaknya yang lain pun ikut berseru kegirangan. Iya Dedi. Di Judao itu. Di Ao Embut. Apa, sayang? Kalian mau beli jajanan pasar? Tebak Ken, karena ia memang melihat banyak sekali jajanan pasar yang berjajar di sisi jalan. Dia kira anak-anaknya ingin makanan. Iya, jawab mereka serempak. Tapi jajanannya kurang higienis, nak. Bagaimana kalau kita ke supermarket? Tawar Ken, sebagai seorang ayah dia hanya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak-anaknya. Namun, kelima bocah kembar itu dengan tegas menolak. Mereka mengetuk-ngetuk kaca mobil meminta turun. Ayo, Dedi. Ita Bei embut, oceh Bi lagi sambil menatap buah berwarna merah yang bergelantungan. Ya, Anau cemangka agih, yang lebih bekal. Deau Itan. Coko apa ya? Bocah itu tampak kebingungan. Sementara saudara-saudaranya yang lain sudah menyebutkan keinginan mereka. Ayo, Teti. Lau itu, rengek El lagi sebab Ken masih melanjutkan kendaraannya dengan sangat pelan. Akhirnya Ken mengalah, ia mencari tempat parkir karena mereka semua akan masuk ke dalam pasar. Semua anak-anaknya berteriak kegirangan.
Bahkan mereka turun dengan tidak sabaran saat Ken sudah berhasil memarkirkan mobilnya. Ken turun dengan menggendong Elle, sementara yang lain diminta berpegangan tangan. Untuk pertama kalinya Ken masuk ke dalam pasar tradisional. Indera penciumannya langsung menghirup aroma tak sedap. Sementara kelima anak ulernya malah terlihat sangat bahagia. Pegangan ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Sini, An pegang tangan Daddy, ucap Ken memperingatkan keempat putranya. Bi tidak peduli pada badannya yang tersengat matahari pagi, sebab hanya dia yang hanya memakai pamper. Akhirnya mereka berjalan menjajahi beberapa pedagang. Kehadiran mereka semua menjadi sorotan, bahkan tak sedikit yang merasa gemas, karena kelima bocah itu terlihat sangat lucu. Tubuh mereka gembul, sementara pipinya bulat dan memerah. Teti, El au yam yam, ucap El sambil menunjuk pedagang ayam. Namun, bukan ayam yang untuk digoreng. Melainkan ayam kecil yang memiliki bulu berwarna-warni. El mau memelihara ayam? Untuk apa? Wat temen Kiala, Teti, jawab El, mengingat kucing kecil yang baru saja dia pelihara dan diberi nama Kiara. Daddy, ayo kanah. De au itan. Iya, Daddy, tepetan. Eyut bi utah nanas, timpal bi yang sudah merasakan panas di tubuhnya. Bahkan tak sedikit keringat yang mengucur deras dari kepalanya. Ken menghela nafas panjang. Kalau begini ceritanya dia tidak bisa lagi menahan-nahan apa yang diinginkan anak-anaknya. Akhirnya pria berstatus ayah itu mengalah, dia melanggaka ke tempat penjual ayam, lalu ke penjual rambutan dan semangka yang ada di sampingnya. Ketiga anaknya sudah diam, tinggal dua lagi yang masih merengek. Yang satu minta dibelikan ikan, yang satu masih kebingungan. Ayo kita ke penjual ikan dulu, ajak Ken, dia langsung berantusias karena akan membeli hewan peliharaannya. Saat sampai di tempat ia berjongkok di depan akuarium, dengan bola mata yang tak berhenti berbinar. Daddy, ini ikan paus butan? Bukanlah, sayang. Ikan paus itu besar. Itu namanya ikan cupaang. Ikan tupang? Api de au ikan paus, Daddy. Ken meneguk ludahnya, cuaca yang cukup terik juga membuatnya kehausan. Belum lagi meladeni tingkah si kembar yang tidak ada habisnya. Lihat, si brewok kecil malah mau mengamuk, dan Ken tidak bisa membiarkan itu terjadi. Iya, Daddy salah. Itu namanya ikan paus, sekarang ayo pilih mau ikan yang mana. Si penjual hanya senyum-senyum sambil menawarkan ikan yang memiliki corak bagus. Hingga akhirnya dia hanya bisa menahan tangisnya di ujung bibir. Ia langsung menunjuk ikan yang diinginkannya. Yeh, depuna ikan paus, teriak bocah tampan itu sambil menggoyangkan plastik berisi ikan tersebut. Dia tidak tahu kalau ikannya pusing, karena rumahnya malah dikocok-kocok tidak karuan. Ken hanya garuk-garuk kepala. Sekarang tinggal satu bocah yang belum ia penuhi keinginannya. Kalau Coko mau apa? Bocah itu tak langsung menjawab, sedari tadi dia juga bingung. Sementara Ken sudah tidak dapat mengandeng lengan putranya, karena ia menenteng rambutan dan semangka. Sementara El tidak mau turun sama sekali. Ternyata pusing sekali jadi Super Daddy. Mata Coko bergerak ke sana kemari, hingga tatapan matanya tertuju pada mainan ular yang bisa bergerak-gerak. Coko itu. Tunjuknya setelah memutar badan. Tak hanya Coko, ketiga saudara kembarnya bahkan langsung berlari ke arah pedagang membuat Ken menganga. Ulel-ulelan, ita au ulel-ulelan. Teriak mereka kompak. Oh astaga. Anak kita, Zoe. Ini benar-benar anak kita.